Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo sidak limbah proyek Jalan Lingkar Utara. Probolinggo, CB News Indonesia, Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo, menggelar inspeksi mendadak atau sidak di pembuangan limbah proyek Jalan Lingkar Utara. Limbah padat berupa bongkahan hasil pengerukan jalan yang dibuang di lahan milik warga setempat. Sidak dilakukan karena adanya laporan dari masyarakat, terkait proyek jalan milik Provinsi Jawa Timur. Hampir 1,5 hektar lahan tanah tersebut dipenuhi limbah padat dari hasil pengerukan proyek jalan. Mengetahui hal tersebut, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo Agus Rianto akan memanggil para pihak terkait. Sehubungan ini proyek provinsi, Komisi 3 juga akan memanggil Balai Besar, rekanan yang mengerjakan proyek tersebut, Dinas PUPR Kota Probolinggo, serta warga yang melapor untuk digelar rapat dengar pendapat atau RDP, jelas Ketua Komisi 3 Agus Rianto. Untuk selanjutnya kita ikuti tayangan berikut ini. Mamat Abdullah dan Gogon Harum koresponden CB News melaporkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Pada permasalahan rekanan dengan warga Kota Probolinggo terkait limbah ini. Ya, pertama terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kami komisi datang ke sini? Yang pertama berkait dengan surat aduan yang masuk ke komisi lewat Ketua DPRD tentunya. Kenapa? Kami ingin tahu duduk masalahnya. Ternyata ini lahan punyanya seseorang warga, ya. Ternyata oleh rekanan yang pekerjaan dari provinsi, dalam hal ini adalah perbaikan rigid Jalan Lingkar Utara, itu bekas bongkarannya dibuang ke sini. Begitulah. Nah makanya kenapa kami datang ke sini, kita ingin tahu ceritanya dulu bagaimana di lapangan. Setelah itu nanti dalam rangka rapat dengan pendapat kita bisa lebih menelaah permasalahan yang ada. Siapa pemilik ini, Pak? Informasinya Bapak Bohri Muslim. Jadi beliau yang keberatan. Ya, yang lapor ke Komisi 3 lewat DPRD ya, lewat Ketua DPRD. Ya ada ya ini nyatanya. Ini seperti ini. Ini kan kalau dibuat urukan juga nggak bisa sebetulnya. Jadi menurut masalah ini ya nanti bagaimana jalan keluarnya antara rekanan dengan pemilik lahan. Belum tahu ya apa suruh pindah atau bagaimana. Belum, kita kan masih belum memfasilitasi. Rencananya akan kita fasilitasi, tapi kita datang dulu ke sini permasalahannya apa. Gitu. Berarti pemilik tidak tahu ya kalau di tempat ini. Sepertinya tahu, kalau tidak tahu kan masa laporan sudah tahu baru laporan ke kita. Berarti tidak izin maksudnya. Sepertinya seperti itu. Terima kasih. Oke ya. Ke laporan kemarin sampai detik ini masih belum selesai. Jadi kita bersama dengan anggota Komisi 3, kita lihat duduk permasalahannya, lihat di lokasi. Terus menurut Pak Dewan gimana, Pak Dewan? Nanti kita undang kedua belah pihak. Ya, harapannya, Pak? Harapannya selesai lah permasalahan ini. Biar tidak ramai, Pak ya? Ya. Terima kasih, Pak Dewan. Saya ini awalnya tidak tahu kalau ini dimasukin Geragalan lah. Ya, geragalan lah ya gampangannya. Dibacor ya. Kira-kira sudah 50%. Saya pesisir di Jalan Lingkar depan sampah itu kok ada bongkaran. Kebetulan saya tanya buruh yang ikut kerja itu. Katanya dibuang kemana ini Pak? Itu dibuang dekat pabrik itu, Abah Rosid. Nah kan Abah Rosid ini kan sewa ke saya. Ya. Saya belum konfirmasi. Artinya saya tidak bisa menyetop waktu itu. Saya konfirmasi dulu. Takutnya ada perjanjian dengan kesepakatan dengan Pak Haji Rosid. Setelah Pak Daisa, Pak Haji Rosid ini sholat di masjid, saya tanya, kira-kira waktu memasukkan itu ada komitmen nggak dengan itu? Nggak ada, cuma saya nyuruh supir ya Pak Haji Rosid. Loh, kalau dalam pikiran saya limbah begitu banyak, tanah begitu luas, mosok si pelaksana ini nggak mau mencari pemilik tanah yang asli gitu. Logikanya kan begitu. Artinya kita ke etika lah dulu, jangan
ke pelanggaran pidana lah dulu, ke etika dulu. Menurut saya ini volume tidak sedikit. Dan saya menjadikan laut jadi darat ini kan pakai uang juga, Pak. Untuk reklamasi. Tahu di uang ini. Nah, saya berusaha mencari waktu itu siapa manajer proyek di lapangan. Saya cari tahu. Ada 4 orang yang saya minta tolong. Akhirnya datanglah namanya Pak Yusron nggak siapa nih, datang ke tempat saya. Ya itu, nanti saya sampaikan ke pimpinan. Saya minta pimpinannya itu, ayo kita ngomong yang baik itu. Kita selesaikan secara keluarga. Ternyata saya tunggu sampai 1 bulan lebih nggak ada datang. Akhirnya datang lagi dia. Datang lagi itu mengasih opsi ke saya, kalau memang tidak setuju saya angkat. Jangan diangkat dulu, ini kalau mau diangkat selesai dulu, kalau tidak selesai saya pidanakan, ini jadi bukti. Akhirnya tidak ke saya lagi sampai sekarang itu loh. Ya karena panjenengan selaku pemilik tanah ya dalam hal ini, pelapor juga. Siap. Makanya saya datang ke sini ingin tahu ya apa sih ceritanya, ternyata seperti itu. Nanti dalam rangka penyelesaiannya insya Allah minggu depan. Ya minggu ini, minggu depan pertengahan insya Allah nanti coba kita dapat adakan rapat dengar pendapat. Ya nanti panjenengan saya undang, dari pihak kelurahan juga saya undang, dari pihak PUPR sini walaupun tidak ikut-ikut berkaitan dengan proyeknya juga saya undang. Pelaksana yang dari provinsi juga saya undang. Balai Besar juga kami undang dalam rangka penyelesaian ini. Apakah ini harus diangkut ataukah ini dibiarkan begini tapi dengan satu dan lain hal sesuai dengan yang pemilik tanah dengan pemilik galian. Akhirnya gitu Pak ya. Siap. Saya dari awal saya nggak mau mempersulit orang. Mari kita selesaikan secara kekeluargaan. Tapi mereka kok muter-muter yang sampai berbulan-bulan gini. Saya mintanya ini diratakan. Diratakan, terus di atasnya tolong dibuangi tanah supaya kelihatan tanah lagi gitu loh. Tapi kalau tidak, ya silakan bongkar, angkat. Tapi ini kan jadi stop. Oke. Kalau begitu Pak Bu Hori, terima kasih.